Wis baru ikut kon. Kon. Dah. Wis. Aman. Oke, turun. Aman. Aman. Sudah, siapa? Ya sudah tinggi ini. Jadi tinggi itu di Wild Dragon. Ayo WhatsApp guys. Ayo saya terikat aja. Wes. Sambung. Wes. 1, 2, 3. Oke, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang desain yang telah kami buat, yang telah kita dapatkan dari praktikum modul 1 dan 6 tadi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita namai pabrik kita istilahnya dengan PT Dragon. Layout secara keseluruhan dapat kita lihat pada layar. Nah, untuk desain yang kita buat ini kita bagi menjadi 4 komponen yang besar, yaitu komponen kantin, komponen office, komponen produksi, dan area parkir yang berdekatan dengan pos satpam. Nah, untuk aliran pertama adalah gerbang. Gerbang pertama kita memakai hanya satu gerbang, yang artinya semua produk keluar masuk lewat satu gerbang saja, yang mana akan mengalami pemeriksaan oleh pos satpam. Yang mana di sini juga dapat kita lihat dan kita buatkan yellow line-nya juga, yang mana di gambar tersebut juga ada satu gerbang untuk orang khusus, yang mana juga dibuatkan yellow line-nya sehingga pejalan kaki tersebut aman dari kendaraan atau lalu lalang barang yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga tidak tertabrak. Nah, setelah misalkan karyawan tersebut datang, kita juga telah membuatkan area parkir yang dibagi menjadi area parkir motor dengan atap biru dapat kita lihat, dan juga parkiran mobil yang di sebelahnya. Dengan menata area parkir sehingga motor ataupun kendaraan yang lain tidak akan mempengaruhi aktivitas kendaraan untuk produksi. Untuk yang bagian selanjutnya adalah bagian kantin. Kenapa kita buatkan kantin? Karena produk yang kita buat adalah produk furniture dan yang notabene adalah pada pembuatan furniture terdapat berbagai elemen yang membuat polusi ataupun limbah yang dapat membahayakan bagi karyawan, sehingga tempat makan atau tempat karyawan istirahat itu kita buatkan kantinnya juga, yang mana pada kantin ini kita taruh di sebelah pojok depan karena agar untuk tidak mengganggu area produksi ataupun karyawan juga akan menjadi nyaman. Di samping kantin, kita juga
membuatkan smoking area. Nah, karena bahan baku untuk pembuatan kursi kan kayu, bagian besar kan ya. Nah, kayu kan mudah terbakar sehingga kita buatkan tempat khusus yang jauh dari area produksi untuk area merokok bagi karyawan yang merokok, dengan dilengkapi dengan dudukan yang nyaman. Nah, untuk bagian yang selanjutnya adalah bagian office. Office bersebelahan dengan kantin dan juga area produksi. Hal ini untuk memudahkan para petugas atau karyawan office untuk makan ke kantin ataupun sekedar merokok di smoking area, dan juga untuk memudahkan karyawan untuk masuk ke ruang produksi. Nah, office ini juga telah dibuatkan yellow lane tempat berjalan kaki agar aman. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan inti, yaitu di gedung produksi. Yang mana gedung produksi ini kita bagi menjadi 6 secara garis besar, yang mana kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk kedatangan bahan baku kita sediakan loading area. Nah, bahan baku kan ketika datang tidak mungkin langsung masuk ke dalam gudang bahan baku. Dia memerlukan proses penurunan ataupun palet, ditaruh di palet-palet yang telah disediakan, sehingga loading area diperlukan. Loading area diperlukan juga untuk apabila kapasitas gudang bahan baku tidak mencukupi. Gudang bahan baku adalah ruangan di sebelah loading area, yaitu tempat setelah barang tersebut diturunkan di loading area, selanjutnya disimpan di gudang bahan baku. Setelah gudang bahan baku, otomatis barang akan diproses di area pengukuran dan pemotongan. Area ini kenapa kita buat sedikit lebih besar? Karena pada area ini juga terdapat area inspeksi, dan juga kita berpikir bahwa bahan baku yang digunakan untuk sebuah kursi itu kan juga berukuran besar, sehingga membutuhkan ruangan yang sedikit lebih besar. Dan di sini juga ada layout untuk pejalan kaki atau yellow lane. Nah, skin selanjutnya atau proses selanjutnya adalah area penghalusan. Di sini ada 2 ruangan, yang ada ruangan besar dan ruangan kecil, yang mana penghalusan kan sudah mengarah ke per part ya. Jadi part 1 ke part selanjutnya atau part 1 dengan part yang lain membutuhkan metode penghalusan yang sedikit berbeda, dengan mesin yang sedikit berbeda pula antara satu dengan yang lain, sehingga kita buatkan cat agar memudahkan mesin-mesin tersebut dan tidak tercampur. Nah, untuk proses selanjutnya adalah area perakitan. Setelah dilakukan penghalusan, langkah selanjutnya adalah area perakitan. Area perakitan ini semua barang dikumpulkan di sini untuk dirakit menjadi satu, yaitu kursi anak TK. Setelah itu proses di area pengecatan. Di area pengecatan ini sebenarnya tidak sekedar untuk kegiatan pengecatan. Di sini juga terdapat area pengepakan dan juga inspeksi akhir sebelum barang tersebut dimasukkan ke gudang bahan baku, ataupun memang barang tersebut urgent untuk dikirimkan, langsung ditaruh di loading area. Loading area untuk barang jadi. Nah, di sini kan juga seperti bahan baku tadi, apabila gudang barang jadi itu tidak memenuhi atau kapasitasnya over, nah, loading area juga bisa digunakan untuk penyimpanan tambahan. Tapi ini hanya untuk
antisipasi ya saja ya. Tujuannya tujuannya loading area bahan jadi ini adalah agar proses pengiriman ke customer atau kenaikan barang ke truk itu lebih cepat dan juga tidak bolak-balik mengambil dari gudang bahan jadi. Nah, yang selanjutnya juga tadi, selanjutnya itu kan ada gudang barang jadi, yang mana yang dari pengecatan tadi, yang sekiranya proses pengirimannya agak sedikit lebih lama dari jadwal, bisa disimpan di gudang bahan jadi. Nah, di sini, kenapa kita buat layout seperti ini, yaitu sesuai dengan modul 6 tadi ya, untuk pengaturan layoutnya. Area pengecatan kami jauhkan dari gudang bahan baku, karena kan area pengecatan ini rentan akan limbah, baik limbah cat ataupun yang lainnya, sehingga tidak mempengaruhi kegiatan kedatangan bahan baku. Nah, gudang barang jadi kami dekatkan dengan gudang bahan baku agar memudahkan dalam koordinasi tim produksinya. Nah, loading area gudang barang baku dengan gudang bahan jadi kita dekatkan supaya tidak memerlukan area yang luas atau terpisah, sehingga keluar masuk barang dapat terkontrol dengan baik. Demikian presentasi layout atau desain SketchUp dari kelompok kami, dan presentasi modul 1 dan modul 6 untuk praktikum rancangan tata letak dan fasilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.